Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Sylvia Rahma dari kelas manajemen C dengan NIM 340219061 akan menjelaskan mengenai analisis saham dan penjualan serta pembelian saham melalui aplikasi Stockbit dan pemantauan melalui aplikasi lain seperti RTI Business. Nah, langsung saja saya sedang berada pada stockbit.com, lalu akan saya login terlebih dahulu karena sebelumnya saya sudah registrasi, jadi saya bisa login. Nah, saya masukkan username dan passwordnya, lalu kita masuk ke dalam profil Stockbit. Nah, di sini ada stream, profil, watchlist, chat, chartbit, order book, dan lain sebagainya. Langsung saja saya akan klik di bagian order book. Di sini kita bisa melihat harga saham dari berbagai emiten. Di sini ada BBCA dengan kodenya dan ada TLKM dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat atau memantau dari TLKM contohnya ya. Di sini ada bid dan offer. Nah, untuk bid ini adalah istilahnya itu kita akan membeli suatu saham nih dengan beberapa antrian ke bawahnya. Lalu ada offer. Offer di sini yaitu kita akan menjual dengan beberapa antrian juga di bawahnya. Ini setara dengan arah jarum jam, di mana dari 3.300 akan naik ke atas sampai 3.390 dan akan turun lagi, akan kita turunkan seperti arah jarum jam 3.400 sampai 3.490. Kenapa? Ini di sini ada bagian pembelian, di mana apabila kita akan membeli TLKM dengan harga 3.300, maka ini kita berada pada antrian yang paling bawah. Otomatis kita akan lama menunggu untuk bisa di ACC dalam membeli saham TLKM ini. Nah, untuk kita akan menjual saham TLKM ini, di sini ada offer. Apabila kita akan menjual dengan harga yang tinggi yaitu 3.490, maka kita akan berada pada antrian yang paling bawah. Maka dari itu, antrian yang paling atas itu akan lebih diutamakan, yaitu lotnya ini 41.746. Nah, apabila kita akan menjual dengan harga yang 3.400 yang paling atas, maka otomatis kita akan lebih diutamakan. Nah, untuk membeli pun juga demikian. Apabila kita akan membeli harga 3.390, kita ada pada antrian yang paling atas. Kecuali ada istilahnya dengan HK ini dalam saham, yaitu hajar kanan. Kalau misalkan kita akan beli pada harga 3.400, maka otomatis kita akan langsung diutamakan dan langsung di ACC untuk bisa mendapatkan saham tersebut. Nah, itu perbandingan antara bid offer, dan di situ lotnya itu bisa dilihat ada berapa banyak lot yang dibeli oleh trading di luaran sana. Nah, untuk cara kita supaya tahu suatu saham mahal atau murah itu kita hitung per dan PBV-nya. Bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Contohnya nih, saya membandingkan antara BBCA dengan BBRI di sini. Otomatis saya harus bisa membaca analisis fundamentalnya. Mohon maaf. Di sini BBCA ini pernya ini 30, saya pantau dari RTI Business. Nah, untuk BBNI, mohon maaf, BBCA dengan BBNI atau dari Bank BNI ini ada 34 pernya. Otomatis ini pernya lebih tinggi dari BNI. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih diinginkan gitu, saya sarankan mencari per dan PBV-nya itu yang lebih rendah gitu dari seperti BBCA. Nah, kalau misalkan dari TLKM, ini saya bandingkan dengan XL Axiata. Saya juga memantaunya dari RTI Business. Untuk XL ini ada 63 pernya, ini ada 63 dikali dengan harganya. Lalu ada TLKM, pernya ini TLKM 15 nih, dikali dengan 3.390, ini akan lebih bisa membandingkan kita membeli saham yang cocok ini dengan kita membandingkan analisis fundamentalnya ini melalui per dan PBV
dengan perusahaan yang sejenis. Nah, untuk perhitungan per dan PBV-nya ini bisa juga dibandingkan secara historis dari laporan keuangan dari tahun ke tahun sebelumnya gitu. Jadi kita bisa dibandingkan nih dari tahun ke tahun sebelumnya. Nah, untuk jual saham dan beli saham ini ada beberapa kriteria atau misalkan ada istilahnya poin-poin pentingnya. Misalkan kalau kita akan menjual saham nih, investor harus tahu dan punya goals yang tentunya kita ini misalkan jangka panjang dalam 3 tahun ke depan. Dalam 3 tahun ke depan, apabila harganya sudah sesuai dengan goals, kita bisa menjualnya pada waktu yang tepat. Dan selanjutnya, kapan nih jualnya? Jualnya ini kalau misalkan target atau goal sudah tercapai dan jika ingin dicairkan, maka goals tersebut berarti sudah tercapai, lalu fundamentalnya berubah menjadi jelek. Ini artinya perusahaan tersebut mengalami kerugian atau misalkan sedang turun gitu. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa menjual saham tersebut, karena selain itu kita memperhatikan juga ke depannya seperti apa begitu. Selanjutnya, salah beli atau ada peluang lain lebih menarik. Nah, apabila kita salah beli, misalkan di TLKM ini salah beli, kita bisa menjualnya kembali dan kita bisa membelinya ke perusahaan lain yang lebih menarik untuk dimasukkan ke dalam saham kita nih gitu. Selanjutnya ada harus tahu betul saham apa yang dibeli, wajib dianalisis fundamental detailnya. Jadi kita harus tahu betul saham apa yang harus dibeli dan benar-benar bisa menganalisisnya dengan baik. Itu untuk tips menjual saham. Untuk membeli saham, ini ada pakai dana dingin nih. Misalkan kita akan membeli saham tanpa dana tersebut kita akan pakai kembali gitu. Jadi kita akan bisa tabung dan berinvestasi ke tahun selanjutnya gitu. Selanjutnya, pastikan membeli saham perusahaan yang bagus plus bertumbuh. Nah, di sini ada beberapa banyak jenis saham yang bagus dan bisa bertumbuh dengan baik seperti TLKM. Karena TLKM ini kan Telkom yang perseroan begitu. Terus untuk jangka ke depannya pun juga sangat-sangat jelas karena di sini Telkom ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat gitu. Terus ada juga IndiHome-nya gitu. Jadi terperinci dengan kedepannya. Selanjutnya, belilah saham perusahaan bagus di harga wajar, kalau bisa murah dan jangan kemahalan. Kita juga harus bisa menganalisis harga yang wajar dan yang menurut kita ini cocok, jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Harus bisa membaca situasi kedepannya dan saat ini begitu. Itu untuk membeli saham. Dan yang pasti, kita harus menunggu harga yang rendah untuk kita bisa beli dan harga yang tinggi untuk bisa kita jual sahamnya. Gitu. Untuk waktu terbaiknya saat market crash atau koreksi dalam simple statement, to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. Ini dari Warren Buffett. Di mana saat market crash atau koreksi dalam, banyak saham bagus di harga murah, kita bisa beli harga saham bagus di harga diskon. Semakin murah valuasi saat kita beli, maka secara resiko semakin kecil. Nah, selanjutnya untuk membeli saham ini kita juga harus bisa melihat valuasi sahamnya ini murah atau under value. Nah, di mana kita ini bisa pakai valuasi per dan PBV-nya. Jadi kita bisa membandingkan nih tadi yang saya jelaskan tentang per dan PBV-nya ini. Kita bisa bandingkan, kita bisa melihat perbandingannya itu melalui aplikasi RTI maupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan. Nah, ada juga bandingkan per dan PBV dengan valuasi historisnya. Yang tadi historisnya itu sesuai dengan laporan keuangan bulan belakang atau misalkan tahun ke belakang begitu. Jadi kita bisa perbandingkan dari situ. Dan bisa juga dengan saham yang sejenis. Saham sejenis contohnya ada BBCA, terus BBRI, ada BBNI dan lain sebagainya. Harus bisa menganalisis fundamentalnya ini dengan benar-benar. Nah, selanjutnya saat saham berada di harga wajar atau fair price kalau target investasi jangka panjang. Contohnya kalau misalkan kita akan membeli saham di BBCA nih. Nah, harga sahamnya ini memang normalnya itu 33.000 nih
contohnya ya, saya lihat dari watchlist di sini. Nah, kita bandingkan kalau misalkan dengan BBRI nih yang 4.680, tapi di sini juga kita harus bisa membandingkannya, jangan cuma melihat harganya. Kita juga harus bisa membandingkan ini ke depannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Kalau misalkan kita benar-benar yakin ini perusahaan ke depannya akan bertumbuh dan semakin bertumbuh, ini harga wajarnya ini memang benar-benar cocok untuk kita beli sahamnya nih. Karena di sini ada istilah dari Warren Buffett juga, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price gitu. Jadinya kita harus benar-benar bisa membaca ke depannya gitu, karena ini juga investasi untuk jangka panjang dan bisa dicairkan pada saat goals kita udah mencapai target seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membeli salah satu saham yang ada di aplikasi Stockbit ini. Saya di sini dalam all watchlist di sini saya sengaja nih kumpulkan beberapa saham yang saya incar dan yang saya lihat. Di sini saya bandingkan nih antara BBCA, BBRI, HMSP, INAF, INDF, MSIN dan lain sebagainya sampai pada TLKM di sini. Nah, TLKM ini karena saya tadi sudah membandingkannya antara dengan TLKM dan XL Axiata dan lain sebagainya, saya akan membeli saham ini dari saham TLKM. Nah, selanjutnya di sini ada kata mulai trading lalu virtual account. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada order dan ada portofolio. Di sini uangnya 100 juta dan belum dialokasikan. Lalu saya akan membelinya saja secara langsung. Untuk membeli saham ini, di sini saya langsung ke TLKM saja dan ada bagian offer nih. Saya HK aja, hajar kanan di harga yang 3.400 ini. Nah, di sini saya akan order lotnya ini 5% dari 100 juta, otomatis kurang lebih 5 juta. Nah, saya order di sini sekitar 15 lot. Lalu kita set order di sini. Nah, di sini ada buy dan ada sell. Untuk buy ini kita membeli dan untuk sell ini kita menjual. Karena saya akan membeli, jadi saya berada pada beranda buy. Langsung saja untuk set order di sini. Untuk kita membeli saham dari TLKM tersebut, dari PT Telkom Indonesia. Nah, saya sudah set order dan di sini kita akan lihat di portofolio. Nah, tanpa di reject karena ini statusnya sudah match. Berarti uang saya sudah keluar untuk bisa membeli saham dari TLKM ini. Nah, dengan lot order yaitu 15 dan lot down yaitu 15. Nah, di sini tanpa ada reject sama sekali karena langsung membeli dan ini statusnya match di sini. Nah, untuk membeli saham kurang lebih seperti itu dan ini saya beli saham TLKM dengan hajar kanan HK atau istilahnya seperti itu. Dan untuk pemantauan saya bisa pantau langsung melalui handphone saya, dan untuk memantau saham-saham yang lain yang nanti akan dibeli juga saya bisa melakukan pemantauan melalui aplikasi RTI Bisnis maupun Stockbit di handphone maupun di laptop. Sekian pembahasan analisis mengenai saham dengan teknik fundamental yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.